Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, Waalaikumsalam. alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la ilaha. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Eh, Sahabat-sahabat MQ dan juga para penyimak ya MQ pagi dan kajian tentang kuliah Jiswab. Kalau kita melihat ibadah harta itu kan yang paling kita kenal ada empat level ya, ada sedekah, ada zakat, ada infak, ada wakaf. Dari keempat level ini kalau kita lihat dari besaran, gitu, dari si besaran, maka pada tahap awal itu disedekah. Jadi sedekah itu sebenarnya latihan ya, latihan orang untuk mau berbagi begitu ya. Makanya kalau kita melihat Rasulullah SAW menyampaikan bahwa sedekah itu bisa dengan apapun, walau bisyiki tamroti minanna, walaupun hanya dengan satu biji kurma pun itu bisa menjadi sedekah insya Allah. Nah, tetapi ketika orang sudah memiliki harta yang sampai nisab, maka dia diperintahkan untuk membayar zakat yang kisarannya 2,5 sampai 20%. Biasanya semakin besar usaha manusia dalam memperoleh harta, maka zakatnya akan semakin kecil. Tetapi kalau semakin besar bergantungnya kepada Allah, maka zakatnya akan semakin besar. Contoh ibadah zakat rikaz dan pertanian gitu ya. Rikaz karena jelas-jelas itu kita dapat barang temuan, maka zakatnya 20% wajar begitu ya. Pertanian karena kita bergantung tanda kutip dengan cuaca yang Allah atur begitu, maka zakatnya juga 5 sampai 10% begitu. Tapi kalau hasil yang memang kita manusia banyak usahanya seperti berdagang, kemudian juga kalau zaman sekarang mungkin investasi punya saham itu hanya 2,5% begitu. Kemudian di atas itu ada infak. Ya, walaupun infak sebenarnya juga mencakup semua gitu, tapi infak memang kalau kita lihat itu adalah lebih besar. Makanya dalam riwayat Muslim itu kita tahu ada orang yang mendapatkan kehormatan dari Allah, kebunnya itu disirami air gitu kan. Nah, hujan di kebunnya tanpa di kebun-kebun yang lain tidak ada air hujan gitu. Hanya kebun dia yang diairi oleh awan gitu ya itu. Ketika ditanya oleh orang yang mendengar suara dari langit, ya sahabat istri hadir kata fulan gitu ya. Ternyata rahasianya adalah, nah ini memang cukup berat ya, sepertiga disedekahkan, sepertiga untuk keluarga, dan sepertiga untuk modal bertanam kembali begitu ya. Jadi mungkin hikmahnya dari sini perbankan itu cuma sepertiga mengizinkan gitu ya, karena sepertiga yang dikonsumsi untuk keluarga gitu ya, sepertiga untuk modal, sepertiga untuk sedekah. Maka infak begitu, dan ini memang besar begitu ya, sepertiga. Sehingga para ulama juga menyampaikan bagi level-level orang sekarang itu sepertiga sudah sangat luar biasa begitu ya itu. Walaupun kita melihat juga ada di masyarakat itu jenis-jenis infak yang luar biasa begitu ya itu. Nah, pada level tinggi itu adalah wakaf. Memang wakaf itu kalau kita melihat hadis-hadisnya itu orang-orang yang sudah tamat mungkin dengan dunianya. Jadi memang sudah mikirinnya akhirat gitu kalau wakaf gitu ya itu. Dan para sahabat kalau wakaf itu tidak tanggung-tanggungan kebun dan sebagainya. Walaupun alhamdulillah mungkin karena memang juga fikih itu adalah istihadi, kemudian juga berkembang, difasilitasi juga wakaf bagi mereka yang memang qadarullah mungkin rezekinya belum besar tapi bisa berwakaf seperti di Darut Tauhid kan untuk pembangunan masjid, kemudian untuk sadar wakaf pendidikan. Ya kalau memang tidak bisa besar ya kita belajar dari yang kecil yang mudah-mudahan nanti menjadi jalan Allah memberikan rezeki yang besar dan kita bisa berwakaf yang besar begitu ya. Dan sering kali ada pertanyaan ini di medsos, dan kemarin juga Kang Taufi kalau tidak salah ada pertanyaan berkait dengan apakah wakaf atas nama orang tua boleh apa tidak boleh kan gitu ya. Di dalam hadis riwayat Bukhari dari Aisyah kalau tidak salah ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna ummi uktutilat, ya Rasulullah, ibuku itu meninggal tiba-tiba. Law takallamat la tasaddaqat ya. Kalau seandainya ia berbicara gitu, masih diberikan kesempatan berbicara, pasti ia akan bersedekah. Ya. Kemudian sahabat itu bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, kalau saya bersedekah baginya, apakah pahalanya sampai? Kata Rasulullah, nah, iya. Makanya berarti bersedekah atas nama orang tua yang sudah meninggal
insya Allah itu akan sampai pahalanya kepada mereka, baik hartanya itu peninggalan dari orang tua yang menjadi warisan kemudian diwakafkan, dan itu tentu menjadi amal yang luar biasa dari anak kepada orang tua, ataupun dari harta yang memang dimiliki oleh anak-anaknya gitu. Inilah 4 jenis ibadah harta yang kita tinggal belajarlah untuk bisa melaksanakannya. Kalau memang belum sampai nisab, ya tadi sedekah. Kalau sudah sampai nisab berarti zakat. Tapi zakat tidak cukup. Kalau sudah selesai berarti sudah selesai. Sholat sunat juga lebih banyak daripada sholat wajib, kan begitu. Berarti lari ke infak. Nah, kalau ingin pahalanya mengalir abadi, maka belajarlah untuk wakaf. Mudah-mudahan kita di bulan Ramadan ini diberikan kemudahan oleh Allah, rezeki, dan juga kemudahan untuk kita berbagi, dan mudah-mudahan menjadi amal yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk Allah di bulan penuh berkah ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di mute, mohon maaf Pak. Ya, tahap pertama sedekah, kemudian zakat, ya. Nah, karena yang kemudian infak, makin paham nih kita. Dan puncaknya adalah wakaf. Gimana kalau orang suka langsung puncaknya aja nih, Ustadz? Ya. Tapi kelewat itunya zakatnya, semangat wakaf, Ya. tapi zakat kelewat, gimana tuh Ustadz? Ya, ada memang pendapat ulama katanya kalau orang sudah begitu besar mengeluarkan harta dari yang dimilikinya, sebenarnya zakat juga udah include di dalamnya gitu. Hanya memang menjadi persoalan kalau zakat itu kan khusus yang menerimanya asnafnya gitu ya itu. Maka bagi kita tetap kita mengambil pendapat bahwa walaupun misalkan orang sudah wakaf tetap harus zakat kalau memang sudah sampai nisab hartanya gitu. Karena memang yang berhak menerima zakat itu kan dibatasi hanya 8 asnaf. Sedangkan wakaf kan siapapun boleh gitu. Ya, jadi baik orang kaya pun orang miskin menikmati wakaf kan boleh gitu ya. Misalkan masjid nggak ada masjid khusus dua apa gitu. Masjid itu siapapun boleh sholat kan gitu ya. Itu kan itu wakaf. Tapi kan kalau zakat memang fokusnya lebih kepada bagaimana orang-orang yang membutuhkan, ya, orang-orang fakir, miskin, dan mereka yang membutuhkan itu mendapatkan bantuan gitu dari mereka yang qadarullah, mereka dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Iya, nah ini jadi tetap sajalah kawan-kawan, jangan sampai karena kita wakafnya besar kemudian kita merasa sudah aman. Allah juga tahu bahwa wakaf saya ini sudah bisa melampaui kewajiban zakat saya. Nah, sekarang sudah ada jawabannya ya. Karena lebih baik tunaikan saja. Nah, senang dengan pendapat, wah nggak usah lah kita pengen jadi orang kaya. Lebih baik jadi orang yang pengen bisa bayar zakat yang banyak. Karena jadi orang kaya belum tentu bayar zakat, tapi orang yang bayar zakat tuh orang yang kaya. Gimana tuh Ustaz? Ya, itu doa yang luar biasa. Teman Ustadz itu ada yang doanya begitu. Jadi beliau pas ditanya doanya apa, saya ingin yang paling banyak bayar zakat di kota Tasik katanya. Bayangkan aja kalau misalkan orang bayar zakatnya 500 juta per tahun misalkan, kan itu seperempat puluhnya 500 juta itu. Berarti berapa tuh asetnya? Kan gitu ya. Berapa miliar kan gitu itu. Makanya kalau orang berdoa kepada Allah, misalkan ya Allah jadikan saya menjadi ahli zakat, misalkan dengan target minimal, anggaplah paling mudah 100 juta, berarti 4 miliar berarti ya begitu ya, aset yang dimiliki kan gitu. Tidak masalah karena memang kalau orang meminta rezeki terus tanpa diberikan keberkahan orang untuk mau bayar zakat kan bahkan menjadi sesuatu yang berat di akhirat, kita paham banget begitu itu. Nah, ini dia nih Ustaz. Ceramah tentang sholat itu wah banyak ya, sholat padahal kan itu nempel terus tuh sholat dengan waktu zakah tuh ya, Betul lah, betul. nempel terus itu Ya. tapi kenapa ceramah tentang zakat ya tidak segigih ceramah tentang sholat. Ya. Ada yang mengatakan ya karena yang ceramahnya juga belum tentu bayar zakat katanya gitu Ustaz. Karena kalau sesuatu yang terjiwai ya mendarah daging itu cenderung mudah untuk disampaikannya. Betul lah. Karena Nah,
memang godaannya mungkin berat ya kalau berkait dengan kalau berkait dengan zakat kan itu berkait dengan sesuatu yang paling dicintai oleh hamba ya gitu ya. Kita tahu di dalam Al-Qur'an Allah mengingatkan kita dengan firman-Nya wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian mencintai harta dengan cinta yang sangat kuat, cinta mati begitu ya itu. Ya terkadang memang apa istilahnya ceramah-ceramah memang fokusnya di sholat betul sampai ketua apa kalau nggak salah Dirjen Zakat pun mengkritik katanya khutbah Jumat aja itu hanya sekali ceramah tentang zakat itu rata-rata gitu ya, itu pun zakat fitrah di bulan Ramadan, di bulan yang lain juga gitu. Sehingga yang terjadi memang umat masih belum paham banget tentang apa yang harus dikeluarkan zakatnya gitu. Kemarin ada pelajaran yang luar biasa, mohon maaf Ustaz ingin cerita ini. Teman-teman DT Peduli itu kan diminta oleh seorang pengusaha muda, usianya masih 36 tahun. Ustaz juga kaget waktu itu diminta untuk mendampingi karena minta untuk dihitung zakatnya gitu ya. Ustaz katanya 2 tahun nih saya mau dihitung zakatnya gitu. Kemudian dihitung gitu, alhamdulillah. Ya Ustaz kaget itu ketika teman-teman itu bilang di DT Peduli Tasikmalaya, Ustaz alhamdulillah bayar zakat. Berapa kata Ustaz? Kisaran Ustaz 50 juta, 500 juta perusahaannya satu, 500 juta berarti perusahaannya besar. Waktu itu yang disodorkan itu cuma 4 miliar asetnya itu. Ternyata Ustaz ada 6 katanya gitu. Nah, ini luar biasa ketika orang sudah ingin untuk bayar zakat dan diedukasi gitu, Pak. Nah, masih banyak saudara-saudara kita yang belum teredukasi gitu, karena memang porsi asatid menyampaikan kajian fikih zakat itu masih kurang. Gitu. Ya, pertama boleh jadi ini yang ceramahnya itu belum begitu paham ya dengan zakat, baru paham tentang sedekah sehingga sedekah. Atau yang kedua ini yang beratnya ini belum fokus juga yang bersangkutan itu membayar zakatnya menjadi suatu bagian yang dinikmati sebagaimana sholat ini. Padahal kan ini serius sekali ini memikirkan tentang hal ini. Kenapa sedikit sekali ceramah tentang zakat ya? Menurut Ustadz ada lagi analisa nih. Kenapa atau memang sedekah kan di mana sedekah gitu ya, tapi zakat tuh baru zakat fitrah yang hebatnya. Gimana Ustadz? Yang ketiga memang juga ada persoalan di fikih kan, padahal fikih itu karena ijtihad ya. Jadi memang kan ada sebagian saudara kita yang berpikir atau berpendapat dan berhujah bahwa zakat itu ya persis sebagaimana di zaman Rasulullah, artinya tidak ada perkembangan berkait dengan sumber-sumber hartanya gitu. Kan di zaman Rasul tidak ada zakat perusahaan, tidak ada zakat penghasilan juga dari gaji misalkan gitu, sehingga terkadang mohon maaf jadi masyarakat juga jadi bingung nih yang benar pendapat yang mana gitu. Seringkali itu ada gitu ya, secara pribadi juga konsultasi ada gitu. Ya, kalau menurut Ustadz kan itu ijtihad ya, jadi kalau ijtihad memang tidak harus saling mengecam gitu sampai menjelek-jelekan kan gitu ya, karena ijtihad adalah ranah yang harusnya dilihat dari aspek kemaslahatan. Toh para mujtahid, para ulama yang berpendapat pun mereka tidak asal sekedar berbicara gitu kan, tapi juga berdasarkan dalil. Ya kalaupun mungkin berbeda, tidak harus menjelek-jelekan atau mengatakan mohon maaf misalkan dianggap sesuatu yang baru, dan bahkan ada yang menggambarkannya seperti orang nambah rakaat sholat gitu kan, itu terlalu jauh gitu kalau demikian, sehingga akhirnya umat jadi bingung gitu ya. Pernah di satu perusahaan, mohon maaf ini perusahaan BUMN itu ada yang kekeh gitu oleh dirjen itu oleh pimpinannya itu tidak mau bayar dengan alasan itu. Kemudian waktu disampaikan ya Pak, kalau memang tidak mau bayar zakat bukan berarti Bapak tidak harus berinfak sedekah kan tadi gitu ya itu. Oke lah istihadnya berbeda, tetapi harus mensupport, mendukung misalkan kalau di perusahaan itu ada pemotongan bagi mereka yang sudah sampai nisab gitu ya. Dan mungkin Bapak tinggal sampaikan saya mah nitip zakat infak aja gitu. Tapi bukan berarti menentang gitu seolah-olah mohon maaf tidak perlu tuh dipotong kan gitu. Padahal kan kemaslahatannya jauh lebih banyak gitu. Nah gitu. Nah terkadang ini juga menjadi satu persoalan tersendiri gitu.